Film akan berfokus dengan seorang wanita yang baru saja datang dari tempatnya bekerja. Wanita ini tidak lain dan tidak bukan adalah artis idola kita semua. Ya, Mak Megu lagi nih cuy. Diceritakan Mak Megu ini tinggal di sebuah apartemen bersama adik perempuannya yang bernama Haruka. Akan tetapi pada saat itu Mak Megu tidak kebingungan yang dikarenakan ia melihat sepatu seorang pria yang ada di depan pintu masuk apartemennya. Apa itu ya? Apa itu ya? Karena penasaran, Mak Megu pun langsung masuk ke dalam sambil memanggil-manggil nama adiknya. Perlahan namun pasti, Mak Megu menaiki anak tangga hingga sampailah di depan pintu kamar adiknya. Ya, karena Mak Megu mendengar suara ceplak-ceplok, Mak Megu pun langsung mendobrak pintu tersebut. Dan betapa terkejutnya setelah melihat Haruka yang sedang asik berklokat-kloket dengan seorang pria siluman bermata empat. Sontak membuat Mak Megu syok dan panik melihat hal tersebut. Lalu melontarkan kata kepada adiknya agar ia segera mengakhiri permainan tersebut. Namun ternyata Mak Megu juga terlihat tertarik dengan lele-lele jumbo milik pacar adiknya yang sudah terkapar lemas tak berdaya. Setelah selesai, Mak Megu pun menanyakan tentang hubungan pacar adiknya tersebut. Haruka pun menjelaskan bahwa pacarnya ini bernama Waham. Halo Mas Waham, alias Surya Kusuma. Diketahui, Waham adalah seorang pria yang baik hati dan selalu setia terhadap pasangannya. Ya, sebagai kakak yang baik, Mak Megu pun mengatakan kepada Mas Waham agar selalu menjaga dan merawat adiknya tercinta. Namun apa daya, si Waham yang pada saat itu melihat gunung kembar Mak Megu yang akan meluap dan gondala gandul hanya bisa mangguk-mangguk dan ciplak-ciplak. Di sana terlihat Mak Megu sedikit gelisah setelah melihat lele-lele jumbo milik Mas Waham yang terlihat imut-imut. Ternyata di balik semua ini, Mak Megu memiliki keinginan untuk merasakan setruman lele-lele jumbo milik Mas Waham. Dengan tingkah laku yang sok imut dan gerasah gerusu, Mak Megu pun mencoba mencari perhatian lebih kepada Mas Waham. Tentu saja perhatian Mas Waham langsung berfokus kepada Mak Megu. Di sana Waham pun hanya bisa pasrah ketika joni-joninya papanya terbangun dari tidur panjangnya. Kemudian karena Haruka yang masih belum puas dengan sodokan gempuran dari Mas Waham, tiba-tiba ia pun merasa kesal dan beranjak pergi dari apartemennya. Setelah itu, karena si Waham ada janji untuk latihan tari balet, ia pun izin untuk kembali pulang ke kediamannya. Akan tetapi Mak Megu yang penasaran dengan ilmu kanuragan Mas Waham kemudian mengeluarkan ajian goyangan membelah sanubari yang tentu saja untuk mengajak Mas Waham melakukan taki-taki rumba. Dari sini sudah bisa dipastikan Mas Waham tak tahan akan bodi Mak Megu yang ngegondala gandul. Mas Waham hanya bisa berpasrah menerima kenyataan pahit saat Mak Megu mencabik-cabik lele jumbo milik Mas Waham. Wah, enak itu Mas ya Waham. Weh. Keesokan pagi harinya terlihat wajah Mas Waham yang masih mengantuk seusai digempur habis-habisan oleh Mak Megu. Ternyata ia kembali datang untuk menemui Mak Megu secara diam-diam. Dengan memencet bel sambil berbisik di speaker, ia pun memanggil-manggil nama Mak Megu. Tak lama berselang datanglah Mak Megu dengan senyum yang sumringah menyapa Mas Waham. Namun sebelum masuk ke apartemen, Mak Megu meminta si Waham untuk membawa sepatunya ke dalam agar tidak diketahui oleh Haruka. Memang ide yang cemerlang. Dari sini sudah bisa dipastikan
Aksi kuda pacu di atas kasur pun tak bisa dihindarkan. Wuh! Tak berselang lama, datanglah Haruka. Ya, karena tidak melihat kakaknya tidak ada di kamarnya, ia pun beranjak ke atas menuju kamar mandi. Ternyata Mak Megu sedang berada di sana. Yang tentu saja ia sedang berceplak-ceplok dengan riang gembiranya. Beruntungnya Haruka tidak menyadari hal tersebut. Kemudian Haruka pun menanyakan apakah tunangannya ada datang ke sini. Mak Megu dengan santainya pun mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat si Wahem akhir-akhir ini. Singkat cerita, keesokan malam harinya terlihat si Wahem sedang menginap di apartemen Haruka. Nah, saat Haruka yang telah tertidur lelap, ia pun bergegas untuk beranjak menuju ke kamar Mbak Megu. Ternyata Mbak Megu di kala itu sudah membuka toko aksesorisnya. Dan ia pun mengatakan welcome to the jungle. Dari sini tidak bisa dipungkiri batang singkong milik Mas Wahem akan diudak-udak habis oleh Mbak Megu. Wah wah wah. Keesokan pagi harinya, terlihat si Wahem sangat kegirangan. Mak Megu sedang sibuk mencuci piring. Seketika teralihkan lagi dengan meminta si Wahem untuk mengulangi adegan kemarin malam. Tak lama berselang, datanglah Haruka yang menghampirinya. Akan tetapi bukannya menghentikan adegan kuda lumping mereka, si Mak Megu malah membiarkan Wahem untuk menyeruput bakpao hangatnya dari bawah tempat cuci piring. Namun karena tidak kuat berdiri, Mak Megu pun melanjutkan roda keduanya di atas sofa yang tepat di samping Haruka. Ini baru film ini enak ya, sebelah-sebelahan. Ya, mendengar suara Mak Megu yang merintih kesakitan, akhirnya aksi mereka berdua pun diketahui oleh Haruka. Dan film pun berakhir dengan Haruka yang harus menerima kenyataan pahitnya tersebut.